Potensi pengembangan bidang peternakan di Indonesia masih sangat terbuka lebar. Selama 2 dasar masa terakhir, permintaan produk peternakan di Indonesia terus mengalami peningkatan rata-rata 2% per tahun. Hal itu disebabkan oleh pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi, perbaikan tingkat pendidikan yang berhubungan dengan kesadaran pentingnya makanan bergizi tinggi, perubahan gaya hidup, harga produk yang semakin terjangkau, serta dorongan arus globalisasi informasi, transportasi, dan perdagangan. Dengan penduduk lebih dari 215 juta jiwa, Indonesia merupakan pangsa pasar peternakan yang potensial yang didukung dengan semakin meningkatnya daya beli masyarakat. Sebagai contoh untuk daging sapi, hingga saat ini yang baru dibunuh sebesar 350.000 ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai 400.000 ton per tahun. Dalam hubungannya dengan norma gizi masyarakat, konsumsi protein hewani asal ternak juga masih di bawah standar, sehingga juga merupakan peluang bagi pengembangan peternakan di Indonesia. Dengan potensi pasar yang besar, didukung dengan iklim usaha yang kondusif, sudah seharusnya para pelaku usaha di bidang peternakan berusaha meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan produktivitas tersebut berupa peningkatan populasi ternak, peningkatan produk hasil ternak yang diikuti peningkatan kualitasnya. Tetapi dalam prakteknya, usaha tersebut mengalami berbagai kendala yang menghadang, di mana kendala tersebut merupakan masalah dunia peternakan di Indonesia. Beberapa kendala yang dihadapi bidang peternakan di Indonesia adalah pada skala industri, dihadapkan oleh hambatan berupa tingginya harga pakan, sedangkan pada skala tradisional, selain oleh masalah pakan, juga ditambah dengan banyaknya keterbatasan yang dimiliki para petani peternak. Kebutuhan pakan ternak ayam hingga tahun 2004 diperkirakan mencapai 6 juta ton per tahun. Kebutuhan bahan bakunya dipenuhi dari produksi nasional dan dari impor dengan proporsi impor yang lebih besar. Bahan baku pakan yang masih diimpor dalam jumlah besar adalah jagung, bunggel kedelai, dan tepung ikan. Impor tertinggi pada bahan baku jagung, karena jagung merupakan 50% bahan baku pakan jadi atau pakan konsentrat. Hal itu menyebabkan harga pakan menjadi tinggi, karena biaya produksi pakan juga tinggi. Dengan tingginya harga pakan tersebut, maka secara otomatis mempertinggi biaya produksi budidaya, karena biaya pakan merupakan 70–80% dari total biaya budidaya. Sedangkan pada peternakan sapi, walaupun komponen impor lebih kecil daripada bahan baku lokal, tetapi biaya pakan dengan pola intensif juga masih tinggi. Saat ini mayoritas usaha peternakan di Indonesia masih bersifat tradisional. Dengan pola seperti itu, peningkatan usaha dan produksi peternakan dihadapkan dengan berbagai kendala, di antaranya berupa rendahnya produktivitas ternak karena tidak mendapatkan pakan yang bermutu tinggi atau yang mempunyai kandungan nutrisi tinggi. Pada budidaya penggemukan sapi, kambing, dan domba, para peternak hanya memberi pakan dengan rumput-rumputan liar, jerami padi, jerami jagung, daun-daunan tanaman keras, dan lain-lain. Sedangkan pada ternak unggas, dengan pola pemeliharaan tradisional, pakan yang digunakan hanya berupa dedak padi dan limbah dapur. Dengan pemberian pakan seperti itu, sangat sulit mendapatkan produktivitas yang tinggi, karena ternak tidak mendapatkan nutrisi yang berkualitas dalam jumlah yang cukup, berupa zat protein, karbohidrat, lemak,
mineral, dan vitamin. Seperti diketahui bahwa untuk menghasilkan produksi yang optimal, maka ternak membutuhkan standar nutrisi tertentu, terutama pada kadar proteinnya. Padahal dengan pemeliharaan yang baik, ayam buras juga mempunyai kemampuan yang cukup tinggi dalam produksi telur dan daging. Untuk mendapatkan produktivitas, harus dimulai dengan peningkatan pola usaha dari tradisional ke arah intensif. Usaha tersebut sulit dilakukan karena keterbatasan modal dan tingkat pendidikan pada mayoritas masyarakat Indonesia, sehingga menjadi kendala masuknya teknologi tinggi dengan biaya dan tingkat pemahaman serta aplikasi yang sulit. Berdasarkan kenyataan itu, maka perlu adanya penggunaan teknologi dalam bidang nutrisi atau pakan yang bersifat mudah diterima dan diaplikasikan oleh semua pelaku budidaya peternakan, serta dapat meningkatkan produktivitas ternak secara nyata tanpa menambah biaya produksi terlalu tinggi, sehingga terjadi peningkatan efisiensi budidaya serta dilakukan pemantauan dan pendampingan teknis agar produk atau bahan yang digunakan benar-benar mencapai sasaran. Pakan merupakan faktor terpenting di antara beberapa faktor budidaya lain. Hal itu disebabkan karena pakan merupakan faktor yang menentukan pertumbuhan, selain merupakan komponen biaya terbesar yang bisa mencapai 70–80% dari total biaya budidaya. Selain itu, pakan juga merupakan faktor yang menentukan hasil produksi budidaya, sehingga akhirnya akan menentukan untung atau ruginya budidaya yang dilakukan. Dengan demikian, mutlak diperlukan penggunaan bahan-bahan untuk menambah nutrisi yang dapat meningkatkan produktivitas secara nyata tanpa meningkatkan biaya produksi terlalu tinggi untuk mencapai efisiensi budidaya. Dengan adanya permasalahan-permasalahan di atas, maka diperlukan tindakan nyata untuk memecahkannya. Oleh karena itu, PT Natural Nusantara memberikan alternatif solusi dengan teknologi di bidang nutrisi ternak, yaitu dengan menghadirkan produk bernama Viterna. Produk Viterna diformulasikan dengan tujuan agar usaha peternakan lebih efektif, yang mampu menaikkan produksi secara kuantitas dan kualitas, lebih efisien, yaitu mampu memberikan kenaikan keuntungan ekonomi, dan dengan teknologi yang aplikatif, yaitu mudah diterapkan atau digunakan dan dimengerti oleh peternak. Viterna diformulasikan dengan basis teknologi asam amino yang berfungsi menambah dan melengkapi nutrisi ternak. Karena Viterna merupakan suplemen atau penambah nutrisi murni yang siap dicerna, serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencernaan ternak. Selain itu, dengan basis teknologi asam amino tersebut, Viterna mampu memacu sintesis atau pembentukan protein tubuh, yaitu daging. Selain itu, Viterna juga sangat mudah diaplikasikan melalui air minum atau campuran pakan dengan air, yang biasa disebut dengan komboran. Kandungan nutrisi yang terdapat di dalam Viterna berupa mineral-mineral esensial lengkap yang digunakan sebagai bahan baku pembentukan tulang dan gigi dan sebagai pemelihara proses metabolisme tubuh. Selain itu, Viterna juga mengandung karbohidrat dalam bentuk volatil fatty acid atau asam lemak terbang, yaitu asam asetat, propionat, dan butirat, yang digunakan oleh hewan ruminansia sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas fisik dan proses metabolisme dalam tubuh. Jika tubuh kekurangan karbohidrat, maka akan menjadi lemah dan daya tahan menurun. Selain itu, Viterna juga mengandung asam amino lengkap sebagai zat penyusun protein yang diperlukan untuk pembentukan sel-sel baru,
perbaikan sel-sel yang rusak sebagai enzim dan beberapa hormon. Jika kekurangan protein, maka tubuh akan menjadi kurus, kerusakan beberapa fungsi organ dan lain-lain. Oleh karena itu, kadar protein pakan harus mencukupi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kandungan lain yang terdapat di dalam Fiterna adalah vitamin yang berfungsi untuk memelihara fungsi berbagai organ dan jaringan tubuh agar selalu bekerja secara normal. Kekurangan salah satu atau beberapa vitamin mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi organ tubuh, sehingga dapat mengganggu proses produksi yang seharusnya. Cara aplikasi atau penggunaan Fiterna sangat mudah dengan tujuan agar dapat digunakan oleh seluruh pelaku budidaya, baik pada skala industri maupun skala peternakan rakyat atau tradisional. Untuk ternak besar yaitu sapi, kerbau, dan kuda, Fiterna diberikan melalui campuran pakan dengan air atau komboran. Atau jika memakai pakan kering, digunakan melalui air minum dengan dosis 10 cc atau 1 tutup botol per hari per ekor. Pada ternak sedang, yaitu kambing, domba, dan babi, dosisnya adalah 7,5 cc atau 3/4 tutup botol per hari per ekor melalui air minum atau komboran pakan. Sedangkan untuk unggas pedaging, dosisnya adalah 1 cc per liter air minum. Sebagaimana produk PT Natural Nusantara yang lain, maka Fiterna juga mempunyai filosofi K3, yaitu kuantitas, kualitas, kesehatan. Kuantitas artinya produktivitas ternak diukur dengan pertumbuhan, banyak sedikitnya hasil produksi dan jumlah keturunannya. Produktivitas ternak tinggi artinya ternak cepat tumbuh, cepat berproduksi dalam jumlah banyak dan secara rutin melakukan reproduksi. Untuk ternak penggemukan yaitu sapi, kambing, domba, dan ayam potong yang diambil dagingnya, penggunaan Fiterna dalam ransum sangat dianjurkan karena dapat memacu pembentukan daging atau protein tubuh lebih cepat serta mengurangi pembentukan lemak. Pada sapi penggemukan akan mempunyai pertambahan berat badan per hari atau ADG yang lebih tinggi. Pada ayam pedaging akan mencapai bobot panen yang normal lebih cepat atau bobot panen lebih tinggi dengan umur yang sama dengan sebelum menggunakan Fiterna. Sehingga dalam perhitungannya, Fiterna dapat meningkatkan efisiensi budidaya karena perbandingan antara pakan dengan bobot hidup ternak menjadi lebih kecil, atau biasa dikatakan sebagai nilai FCR-nya menurun. Secara kualitas, artinya kualitas produktivitas ternak dinilai dengan mutu produk yang dihasilkan. Pada produk daging, kualitas diukur dari komposisi kandungan gizinya. Daging ternak yang menggunakan Fiterna mempunyai kadar protein yang lebih tinggi. Kadar lemaknya akan menunjukkan kadar yang lebih rendah. Karena Fiterna diformulasikan dengan basis teknologi asam amino, sehingga selain pembentukan daging lebih cepat, juga dapat meningkatkan kadar protein daging. Hasil uji analisa laboratorium menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kadar protein daging antara ayam pedaging yang menggunakan Fiterna dengan yang tidak menggunakan. Selain itu, kandungan kolesterol pada daging ayam yang menggunakan Fiterna juga menunjukkan penurunan karena pembentukan lemak daging yang lebih sedikit, di mana kolesterol merupakan salah satu komponen dari lemak daging. Aspek yang ketiga yaitu kesehatan. Kesehatan bagi ternak sangat penting karena syarat mutlak untuk menghasilkan produksi yang optimal adalah ternak dalam keadaan yang sehat. Banyak hal yang dapat menimbulkan penyakit pada ternak, di antaranya virus, bakteri, jamur, kekurangan zat-zat nutrisi,
faktor fisik misalnya kecelakaan, faktor cuaca, dan lain-lain. Faktor-faktor itu dapat mengganggu atau bahkan merusak salah satu atau beberapa fungsi organ tubuh ternak, sehingga supaya nutrisi pakan banyak digunakan untuk merehabilitasi atau mengatasi gangguan tersebut, bukan digunakan untuk menghasilkan produksi. Sebagai akibatnya, produksi akan turun atau bahkan berhenti. Di lain hal, ternak juga mempunyai faktor pertahanan tubuh yang mensyaratkan adanya kondisi tubuh yang normal dan kecukupan nutrisi yang tinggi. Dengan demikian, Viterna sangat berperan bagi kesehatan ternak, karena kandungan nutrisi, terutama vitamin lengkapnya, mampu meningkatkan daya tahan tubuh ternak dan memelihara fungsi organ-organ tubuh secara normal. Sebagaimana makhluk hidup yang lain, ternak juga memerlukan berbagai zat nutrisi berupa mineral, protein, vitamin, karbohidrat, lemak, serta air agar dapat berproduksi secara maksimal. Zat-zat nutrisi tersebut diperoleh dari pakan dan air minum yang diberikan. Tetapi seringkali jumlah dan kualitas pakan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan ternak, sehingga tidak dapat berproduksi secara maksimal. Kondisi lain yang dijumpai adalah secara kuantitas dan kualitas nutrisi pakannya telah tercukupi, tetapi tidak ekonomis karena harganya sangat mahal, sehingga keuntungan sebagai target air budidaya tidak diperoleh. Oleh karena itu, penambahan Viterna dalam ransum sangat bermanfaat, karena dengan penambahan biaya yang tidak terlalu besar, akan dicapai kelengkapan nutrisi optimal, sehingga ternak dapat berproduksi secara maksimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pertumbuhan seekor ternak ditentukan oleh jumlah dan kelengkapan nutrisi yang diperoleh dari pakan. Zat nutrisi yang paling berpengaruh pada pertambahan berat badan per hari adalah protein. Karena protein merupakan sumber asam amino untuk bahan baku pembentukan sel-sel baru sebagai mekanisme dari penggemukan dan pertumbuhan. Penambahan Viterna yang berbasis teknologi asam amino dengan kandungan asam amino yang lengkap dalam ransum akan melengkapi dan menambah jumlah asam amino yang diperlukan. Sebagai hasilnya adalah ternak akan lebih cepat tumbuh. Pada ternak penggemukan, ternak akan lebih cepat terisi, artinya lebih cepat gemuk. Pencernaan pakan dalam tubuh ternak dilakukan dengan dua cara, yaitu secara mekanis yang dilakukan dengan pengunyahan baik di mulut maupun di lambung, terutama pada unggas. Mekanisme yang kedua adalah secara enzimatis, yaitu dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Pencernaan secara enzimatis terjadi setelah pakan dalam bentuk yang halus, yang hasilnya adalah berbagai zat nutrisi murni yang siap diserap oleh dinding usus halus. Penambahan Viterna dalam ransum, di samping menambah nutrisi, juga meningkatkan aktivitas enzim-enzim pencernaan tersebut, sehingga bahan pakan yang masuk akan dicerna secara lebih efektif dan merangsang nafsu makan ternak. Dengan pencernaan yang lebih efektif, maka zat nutrisi pakan yang dimanfaatkan ternak menjadi lebih banyak dan sisanya dalam kotoran akan berkurang. Hal inilah yang menyebabkan kotoran ternak yang menggunakan Viterna menjadi lebih kering dan berkurang baunya, karena kadar amonia yang berasal dari sisa unsur N dalam pakan akan berkurang. Hasil analisa laboratorium menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang cukup nyata pada kadar amonia kotoran ternak yang menggunakan Viterna. Viterna merupakan suplemen atau penambah nutrisi murni yang diciptakan dengan teknologi asam amino. Dengan teknologi tersebut, Viterna memberikan nutrisi lengkap yang diperlukan untuk berlangsungnya proses fisiologis ternak dan mampu meningkatkan efektivitas pembentukan protein tubuh. Sehingga peningkatan bobot tubuh ternak
merupakan hasil dari peningkatan pembentukan protein tubuh yang berupa otot atau daging, bukan merupakan pembentukan lemak tubuh. Dengan teknologi asam amino tersebut, Viterna dapat merubah nutrisi untuk pembentukan lemak menjadi protein, sehingga masa pembentukan protein menjadi lebih lama. Dan dalam karkas, proporsi lemak menjadi lebih kecil. Dengan semakin kecilnya kandungan lemak karkas, otomatis diikuti dengan rendahnya kadar kolesterol daging, dan secara fisik, daging menjadi lebih padat dan rasanya lebih enak. Untuk ternak unggas, cara menggunakan Viterna adalah melalui air minum dengan dosis 1 cc per liter air minum. Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Sejumlah air minum dimasukkan ke dalam suatu tempat air. Kemudian Viterna dituangkan ke dalam tempat air tersebut. Kemudian diaduk secara merata. Dalam peragaan ini, jumlah air minum yang diberikan adalah 40 liter, sehingga Viterna yang digunakan adalah 4 tutup botol. Setelah itu, air minum diberikan kepada ayam. Cara aplikasi Viterna untuk ternak besar dan sedang melalui komboran pakan adalah sebagai berikut. Bahan pakan yang diberikan ke ternak dimasukkan ke dalam tempat komboran. Sedangkan jumlah pakan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan ternak. Setelah itu, air dimasukkan ke dalam tempat pakan dan diaduk. Viterna dengan dosis yang sesuai dimasukkan ke campuran pakan dan air tersebut. Kemudian diaduk secara merata. Sebelum Viterna digunakan, sebaiknya dikocok terlebih dahulu. Setelah itu, pakan dapat diberikan kepada ternak. Dosis untuk ternak besar, yaitu sapi, kerbau, dan kuda adalah 1 tutup botol per ekor per hari. Dosis untuk ternak sedang, yaitu kambing, domba, dan babi adalah 3/4 tutup botol per ekor per hari. Dosis tersebut adalah untuk satuan per ekor dan tidak tergantung jumlah bahan pakan yang digunakan di dalam satu komboran. Selain untuk ternak,
Fiterna juga dapat diaplikasikan untuk perikanan. Satu tutup botol Fiterna dicampur dengan 1,5 liter air. Kemudian, campuran tersebut dapat dicampurkan dengan pakan buatan atau pakan pelet. Setiap kali akan memberikan pakan kepada ikan. Indonesia sebagai negara bahari sangat kaya dengan potensi perikanan dan kelautannya. Letak Indonesia sangat strategis dengan keanekaragaman biota lautnya, merupakan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh negara lain. Selain potensi perikanan tangkap di laut, dengan panjang garis pantai 81.000 km, merupakan lahan yang potensial untuk pengembangan perikanan air payau berupa tambak, baik tambak udang maupun tambak bandeng. Pada saat ini, hasil yang telah dicapai dunia perikanan Indonesia masih jauh dari potensi yang sebenarnya dimiliki. Untuk budidaya air payau baru menghasilkan 140.000 ton per tahun, yang jika dikonversikan dalam produksi per hektar baru mencapai 400 kg per hektar, yang tentunya masih sangat rendah, apalagi jika dibandingkan dengan negara lain yang telah maju dunia perikanannya dengan hasil 1,5 ton per hektar. Untuk perikanan darat juga demikian. Pada saat ini baru mencapai 210.000 ton per tahun yang masih perlu ditingkatkan. Sedangkan pada perikanan tangkap, hasil tangkapan mencapai 3,5 juta ton per tahun, juga masih di bawah potensi maksimal yang bisa dimanfaatkan, yaitu 5 juta ton per tahun. Sehingga oleh karena itu, pengembangan di bidang perikanan harus dilakukan secara terus-menerus dengan memanfaatkan teknologi yang maju. Puncak keberhasilan budidaya perikanan dicapai pada tahun 1990 hingga 1994, yang pada saat itu produk perikanan budidaya, terutama udang windu, menjadi primadona ekspor non-migas. Tetapi setelah tahun 1994, mulai terjadi penurunan produksi udang budidaya dari total produksi 120.000 ton per tahun pada tahun 1994 mengalami penurunan drastis hingga mencapai 50.000 ton per tahun pada tahun 1998 dengan rata-rata produksi hanya 400 kg per hektar. Produksi itu tetap terjadi hingga sekarang. Penurunan itu terjadi terus-menerus karena menurunnya daya dukung lahan atau carrying capacity akibat dari eksploitasi lahan secara terus-menerus oleh pelaku budidaya, baik skala tradisional maupun skala industri, pengolahan lahan tambak yang jelek, terjadinya pencemaran air laut yang tinggi dari limbah industri, penggunaan pestisida, pembuangan limbah air budidaya sebelumnya, bahan-bahan kimia untuk desinfektan air, serta merebaknya penyakit SMPV atau bintik putih yang belum dapat diatasi. Akibat yang ditimbulkan dari penurunan daya dukung lahan adalah penurunan produksi budidaya.
baik pada komoditi udang maupun bandeng yang disebabkan oleh kegagalan budidaya karena lahan tambak sudah tidak mampu menyangga kehidupan di dalamnya. Akibat lain adalah merebaknya berbagai penyakit, baik penyakit yang telah ada maupun penyakit baru. Penyakit yang paling merugikan adalah SMPV, atau singkatan dari Systemic Ectodermal Mesodermal Baculovirus, yang menyerang sistem kekebalan tubuh udang. Udang yang terinfeksi akan cepat mati dan bersifat menular dengan cepat melalui berbagai media. Dengan kondisi tersebut, maka lahan pada akhirnya sudah tidak dapat digunakan untuk lokasi budidaya. Mencermati berbagai kondisi lahan budidaya perikanan, terutama perikanan air payu di atas, PT Natural Nusantara menawarkan pemecahan untuk mengatasi kerusakan lingkungan tambak secara berlanjut dan untuk memperbaiki lahan-lahan tambak yang telah rusak. Kondisi itu hanya dapat diatasi dengan teknis budidaya yang benar dan berwawasan lingkungan, serta penggunaan bahan-bahan yang mampu merehabilitasi lahan yang telah rusak. PT Natural Nusantara memberikan solusi untuk permasalahan tersebut dengan menghadirkan produk untuk mengelola lahan budidaya, yaitu pupuk tambak organik Nusantara atau pupuk TON. Teknik budidaya yang benar adalah budidaya yang disertai dengan usaha-usaha untuk melestarikan lahan budidaya. Caranya dengan mengelola lahan setelah budidaya berakhir dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengangkutan lumpur hitam. Lumpur hitam selalu terbentuk selama budidaya. Materi ini terbentuk dari campuran berbagai bahan yang masuk ke kolam atau tambak, yaitu dari tanah dan bahan organik. Setelah budidaya, lumpur yang berbau busuk tersebut harus dihilangkan dengan cara pengeluaran dari kolam atau tambak, baik dengan diangkut ke atas maupun dengan cara penyedotan dengan pompa setelah dicairkan. Tujuan pengangkutan lumpur hitam adalah untuk membuang gas-gas beracun seperti amonia, hidrogen sulfida, dan lain-lain. Selain itu, juga untuk membunuh berbagai bakteri, protozoa, dan jamur sebagai penyebab penyakit dengan memutus siklus hidupnya. Tahapan pengolahan lahan yang kedua adalah pembalikan tanah. Setelah pembuangan lumpur hitam selesai dilakukan, tindakan berikutnya adalah pembalikan tanah dasar kolam atau tambak yang dilakukan dengan cara digaru, dicangkul, atau dengan menggunakan alat bantu traktor pada lahan yang luas. Tujuan dari pembalikan tanah adalah untuk membuang gas-gas beracun supaya terlepas ke udara, serta untuk memutus siklus penyakit karena spora bakteri dan jamur mati dengan sinar matahari langsung. Tahapan yang ketiga adalah pengapuran. Pengapuran penting sekali peranannya karena biasanya lahan tambak atau kolam yang lama terkena air sangat mendukung untuk membentuk keasaman yang tinggi, sehingga pengapuran ditujukan untuk menetralkan keasaman tanah atau pH. Selain itu, juga untuk memutus siklus penyakit, karena pada pH alkalis, umumnya beberapa jenis bakteri dan jamur patogen akan mati. Jenis kapur yang dapat digunakan dalam tahap pengapuran ini adalah kapur dolomit, kapur zeolit dengan dosis 2 ton per hektar. Tindakan berikutnya adalah pengeringan lahan. Tindakan ini bertujuan untuk mengistirahatkan lahan. Selain itu juga untuk mematikan berbagai bakteri, jamur, dan protozoa pembawa penyakit, serta untuk membuang berbagai gas-gas yang beracun. Langkah berikutnya adalah pemupukan. Pemupukan sangat penting dilakukan untuk mengembalikan berbagai unsur mineral
yang hilang selama budidaya. Unsur-unsur mineral penting tersebut diperlukan terutama untuk pertumbuhan plankton dan menjaga berbagai kehidupan yang terjadi di kolam atau tambak. Teknologi yang ditawarkan oleh PT Natural Nusantara adalah memberikan produk pupuk tambak organik Nusantara atau pupuk ton. Produk ini merupakan 100% organik yang mampu merehabilitasi lahan-lahan tambak yang telah rusak. Hal ini dimungkinkan karena pupuk ton mengandung berbagai unsur-unsur mineral penting dan juga mengandung asam humat. Secara garis besar, ton disusun oleh dua komponen utama, yaitu mineral-mineral dan senyawa-senyawa. Masing-masing mineral mempunyai kadar tersendiri dan secara keseluruhan komposisinya ideal. Mineral yang terkandung dalam ton diantaranya adalah mineral makro, yaitu N, P, dan K. Mineral mikro, yaitu Ca, S, Mg, Cl, Al, Na. Serta dilengkapi dengan zat nutrisi berupa protein, lemak, dan karbohidrat untuk meningkatkan kesuburan pertumbuhan plankton. Sedangkan asam humat merupakan senyawa penting yang dapat mengikat dan membebaskan berbagai racun di lahan budidaya serta mampu mengikat logam berat yang berbahaya yang masuk ke dalam tambak. Pupuk ton dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan budidaya perikanan, baik perikanan air payau berupa udang windu, bandeng maupun perikanan darat berupa lele, ikan mas, gurame, nila, udang galah, dan lain-lain. Penggunaan pupuk ton dan teknis budidaya yang benar akan meningkatkan peluang keberhasilan budidaya. Secara garis besar, pemakaian ton dilakukan pada dua tahap budidaya, yaitu pada saat olah lahan setelah panen atau tahap interval budidaya. Setelah dilakukan pengeringan lahan, ton dilarutkan ke air, kemudian disiramkan secara merata ke seluruh areal tanah dasar kolam atau tambak. Aplikasi ini sebaiknya dilakukan setelah tanah benar-benar kering, agar bahan-bahan dalam ton dapat berfungsi secara efektif. Pada tahap ini, ton berfungsi untuk menetralkan gas-gas beracun yang terikat dalam partikel lumpur hitam sisa budidaya sebelumnya. Seluruh permukaan dasar kolam atau tambak harus terkena perlakuan ton agar tidak ada gas atau senyawa yang tersisa. Dosis pemakaian pada tahap ini adalah 5-10 botol per hektar, dan pada areal tambak atau kolam yang telah rusak sebaiknya dosisnya ditingkatkan. Selama budidaya berlangsung, perlakuan ton dilakukan secara rutin setiap 20 hari sekali atau setiap pemasukan air baru dengan dosis 1-2 botol per hektar. Tujuan pemakaian ton pada tahap ini adalah untuk menjaga kondisi air sebagai tempat hidup ikan atau udang selalu dalam kondisi baik. Artinya air selalu mempunyai parameter yang ideal untuk kehidupan ikan atau udang, yaitu dalam hal oksigen terlarut atau DO, pH, jenis plankton yang dominan, kecerahan, dan lain-lain. Hal itu disebabkan karena semakin lama umur budidaya, maka kualitas air semakin menurun akibat dari semakin tingginya kandungan bahan organik dari makhluk hidup yang mati, yaitu hewan dan tumbuhan, dari kotoran ikan atau udang, serta dari pakan buatan yang diberikan. Dengan semakin banyaknya bahan-bahan beracun dari pencemaran, serta residu pestisida pertanian dan lain-lain. Penggunaan ton sebelum dan selama budidaya berlangsung akan membawa manfaat sebagai berikut.
Yang pertama adalah mengikat logam-logam berat dengan ikatan ionik dan kovalen. Kedua adalah menetralkan senyawa beracun. Ketiga, menciptakan keseimbangan ekosistem. Keempat, sebagai stabilizer kualitas air. Yang kelima, untuk merutinkan molten udang. Dan keenam adalah sebagai tambahan nutrisi bagi plankton. Fungsi ton untuk mengikat logam-logam berat dengan ikatan ionik dan kovalen mengikuti mekanisme sebagai berikut. Logam-logam berat terlarut dapat masuk ke perairan budidaya dari pencemaran limbah pabrik dan rumah tangga. Jenis logam berat tersebut diantaranya adalah timbal atau Pb, seng atau Zn, merkuri atau Ag, nikel atau Ni, dan lain-lain. Dalam keadaan terlarut, logam-logam tersebut berbahaya bagi kehidupan ikan atau udang. Logam berat dapat masuk melalui proses absorpsi, yaitu penyerapan secara langsung, maupun melalui fitoplankton yang dimakan oleh ikan atau udang. Akibat yang ditimbulkan dapat bersifat letal atau mematikan pada konsentrasi tinggi, dan subletal atau tidak mematikan tetapi mengganggu kehidupan pada konsentrasi yang rendah. Asam humat dan sulfat pada ton dapat mengikat logam-logam tersebut dan membentuk menjadi senyawa-senyawa yang tidak berbahaya. Mekanisme kerja fungsi ton sebagai penetral senyawa beracun dan menjaga keseimbangan ekosistem adalah sebagai berikut. Dalam budidaya perairan, selama proses budidaya, akan terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup ikan atau udang dengan semakin bertumbuhnya umur. Hal itu disebabkan karena semakin banyaknya kandungan bahan organik terlarut yang berasal dari kotoran ikan atau udang, sampah yang masuk, bangkai ikan atau udang, sisa pakan yang diberikan, tumbuhan dan hewan air lain yang mati. Bahan-bahan organik yang masuk tersebut akan mengalami dekomposisi oleh mikroorganisme di kolam atau tambak menjadi amonia atau NH3 yang beracun. Agar tidak beracun, amonia tersebut harus diubah menjadi senyawa nitrit atau NO2- dan nitrat NO3- yang dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrobakter. Proses tersebut disebut reaksi nitrifikasi yang membutuhkan kondisi air ideal, yaitu pH yang tinggi, suhu yang ideal, pH pada kisaran netral, dan alkalinitas yang cukup tinggi. Penggunaan ton di tambak mampu menjaga kualitas air tambak atau kolam selalu dalam keadaan ideal, karena kandungan mineral dan asam humatnya mampu menjaga kesuburan plankton dan menetralisir racun-racun yang ada, sehingga memungkinkan proses nitrifikasi tersebut berlangsung dengan baik. Maka tidak mengherankan jika tambak atau kolam budidaya yang menggunakan ton akan berhasil, karena ikan atau udang selalu hidup dalam lingkungan air yang ideal dan bebas dari senyawa beracun, serta mempunyai persediaan pakan alam yang cukup. Mekanisme fungsi ton sebagai stabilizer kualitas air dapat dijelaskan sebagai bahan penting yang terkandung di dalamnya. Maka ton mampu menciptakan suatu lingkungan hidup bagi ikan atau udang yang ideal, baik dari segi ketersediaan pakan alami, kadar oksigen terlarut atau DH, dengan berbagai bahan penting yang terkandung di dalamnya. Maka ton mampu menciptakan suatu lingkungan yang ideal bagi ikan atau udang, baik dari segi ketersediaan pakan alami, kadar oksigen terlarut atau DO, keasaman atau pH, dan mampu mempertahankannya hingga budidaya berakhir. Mekanisme fungsi ton untuk mereturnkan molting udang adalah sebagai berikut. Proses molting pada udang merupakan mekanisme pertambahan ukuran tubuh udang. Kulit udang tersusun oleh senyawa kitin yang keras dan tidak elastis. Oleh karena itu, dengan semakin besarnya ukuran tubuh udang,
kulit harus mengalami penggantian dengan ukuran yang lebih sesuai dengan tubuh udang yang baru. Syarat agar udang dapat melakukan molting adalah kondisi udang yang baik dari segi energi dan kesehatannya. Syarat lain adalah kondisi lingkungan yang ideal, terutama dalam hal kandungan oksigen terlarut atau DO, alkalinitas, dan pH. Pupuk ton dengan mineral yang terkandung di dalamnya akan mampu menyuburkan plankton sebagai pakan alami yang baik bagi udang, sehingga akan menunjang faktor kecukupan nutrisi yang dibutuhkannya. Dalam hal lingkungan, ton sebagaimana telah dijelaskan juga mampu menciptakan dan menjaga kualitas air yang ideal. Jika kedua syarat tadi dapat diciptakan dengan pemberian ton, maka proses molting dapat berlangsung dengan rutin. Mekanisme fungsi ton untuk menyuburkan plankton dapat dijelaskan sebagai berikut. Plankton, sebagaimana tumbuhan tingkat tinggi, juga membutuhkan unsur-unsur mineral baik makro maupun mikro untuk tumbuh dan berkembang. Pupuk ton mengandung berbagai unsur-unsur penting seperti N, P, K, Ca, S, Mg, Cl, dan lain-lain yang dibutuhkan fitoplankton sebagai produsen tingkat pertama dalam rantai makanan di perairan. Jika fitoplankton berkembang dengan baik, maka zooplankton juga mempunyai sumber makanan sehingga juga dapat tumbuh dan berkembang. Dan apabila kedua jenis plankton tersebut berkembang dengan baik, pada akhirnya akan menjadi pakan alami penting bagi ikan atau udang. Demikian pemirsa NASA, manual produk pupuk tambak organik Nusantara atau pupuk ton. Mari kita bangun dan kembalikan kejayaan dunia perikanan di Indonesia dengan pupuk tambak organik Nusantara. Salam NASA.